Selang beberapa waktu, Emma-nya dikabarkan hamil. Dan otomatis Sir Harry ini disuruh bertanggung jawab atas kehamilannya si Emma. Tapi sayangnya Sir Harry bukannya tanggung jawab, malah dia marah dan murka. Hermione diusir dari tempatnya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu. Kembali lagi sama aku Intan. Hari ini aku bakalan ngajak kalian untuk ngebahas tentang seorang wanita cantik yang terlahir miskin, tapi dia punya ambisi yang luar biasa nih buat ngerubah hidupnya. Walau dengan cara yang tidak baik. Kenapa aku bilang tidak baik? Karena dia mau aja nih jadi penari erotis di salah satu pesta yang terkenal banget liar dan mesum. Bahkan dia juga rela dijadikan piala bergilir oleh para bangsawan pada zamannya. Siapakah dia dan seperti apa kisahnya? Yuk simak video aku sampai habis. Kalau kalian suka sama video aku, jangan lupa di like, subscribe, and share channel aku. Langsung aja. Beberapa dari kalian pasti nggak asing sama lukisan ini. Ini adalah lukisan dari seorang pelukis terkenal bernama Giorgio Rumi. Dan wanita cantik dalam lukisan ini bernama Emma Hamilton. Tapi sebelum kita ngebahas tentang kontroversi si Emma ini, ayo kita ngebahas masa kecilnya dulu ya. Beberapa pendapat mengatakan kalau si Emma ini lahir dengan nama Annie, Emily, atau Lion. Dia terlahir dari keluarga miskin yang bapak ini cuma seorang pandai besi yang buta huruf. Yang ada di desa Semenanjung Wiral, yang desa ini terkenal sangat suram karena banyak banget galian-galian bekas tambang batu bara di desa tersebut. Nggak diketahui Emma ini kapan lahirnya, tapi ada catatan yang mengatakan kalau Emma ini dibaptis tanggal 12 Mei tahun 1765. Saat usia Emma baru 2 bulan, bapak Emma ini meninggal dunia. Terpaksa Emma hanya diurus sama ibu dan neneknya aja. Emma dari kecil nggak pernah yang namanya sekolah. Karena untuk hidup aja, ibunya ini harus bekerja sebagai penjual batu bara. Sehingga 80% kehidupan Emma ini lebih banyak dirawat sama neneknya. Setelah Emma mulai beranjak dewasa, si Emma ini mulai ngebantu ibunya untuk perjualan batu bara di pinggir jalan. Saat usianya 14 tahun, Emma pun menjadi seorang pembantu di salah satu rumah dokter. Beberapa saat kemudian, ibunya Emma namanya Mary ngajak Emma, "Nah, ayo kita merantau ke ibu kota yuk, London." Dan sesampainya di London, Emma dan ibunya ini bekerja sebagai petugas kebersihan. Karena melihat hingar-bingar ibu kota dan wanita-wanita cantik yang berpenampilan menarik, serta orang-orang kaya, Emma pun punya ambisi yang besar nih, pengen merubah nasibnya. Bermodal kecantikan dan tekadnya yang kuat, akhirnya Emma ketemu sama salah satu pemilik klinik kesehatan, namanya James Graham. James Graham ini ngajak Emma untuk kerja sama dia. Disitulah Emma banting setir dari pembantu menjadi seorang model dengan busana tipis dengan menirukan gaya Dewi Kesehatan. Ternyata di klinik kesehatan itu, Emma ketemu banyak sekali para bangsawan atau aristokrat. Dan pada saat itu juga, aristokrat ini dikenal memiliki banyak sekali wanita simpanan. Dan Emma pun dijadikan salah satunya. Mulai dari bangsawan kelas biasa sampai bangsawan kelas tinggi, Emma dijadikan piala bergilir oleh mereka semua. Suatu saat Emma ketemu sama seorang tamunya James Graham, namanya Sir Harry. Sir Harry ini punya kastil dan di kastilnya ini selalu mengadakan pesta yang dikenal dengan pesta liar dan mesum. Si Emma diajak sama Sir Harry untuk bekerja bersama dia. Dan di kastilnya Sir Harry, si Emma ini disuruh menjadi penari erotis. Emma diharuskan menari di atas meja makan di depan para tamu. Selang beberapa waktu, Emma ini dikabarkan hamil. Dan otomatis Sir Harry ini disuruh bertanggung jawab atas kehamilannya si Emma. Tapi sayangnya Sir Harry bukannya tanggung jawab, malah dia marah dan murka. Hermione diusir dari tempatnya. Untungnya ada seorang tamu Sir Harry bernama Charles Greville yang ingin menampung Emma. Diajaknya lah Emma untuk tinggal bersamanya. Karena dia emang sangat terpesona sama Emma, si Charles ini memanggil seorang pelukis terkenal, yaitu Giorgio Rumi. Charles menyuruh Giorgio Rumi untuk mengabadikan kecantikan Emma dalam sebuah lukisan. Hingga akhirnya Emma ini menjadi salah satu sumber inspirasinya Giorgio Rumi. Nggak cuman Giorgio Rumi aja yang pengen menjadikan Emma sebagai objek lukisannya. Banyak sekali pelukis-pelukis yang pengen Emma menjadi sumber inspirasinya. Sejak saat itulah Emma semakin terkenal menjadi model lukisan. Semakin dia terkenal menjadi model, namanya yang tadi Emily berubah menjadi Emma Hart. Oh ya, tadi kan Emma nih hamil. Emma ini melahirkan anaknya, kemudian anaknya ini dititipin ke neneknya.
Sehingga Emma sama si Charles ini cuma hidup berdua. Mereka saling mencintai, tapi si Charles nggak ada niatan untuk nikahin Emma. Dikarenakan si Charles ini punya banyak masalah keuangan. Jadi dia harus mencari istri kaya untuk dinikahi. Kalau dia nikah sama Emma, dia ngerasa kalau keuangannya nggak bakalan selesai. Si Charles ini juga seorang keponakan dari Sir William Hamilton. Sir William Hamilton itu dulu adalah utusan Inggris untuk Nepal. Emma dikenalin sama Sir William Hamilton. Setelah bertemu Sir William Hamilton, Emma ini diajarin banyak hal, mulai dari menari, menyanyi, memasak. Pokoknya semua kegiatan yang dilakukan sama putri bangsawan diajarin ke Emma. Kemudian suatu hari si Charles Greville ini ngobrol sama Sir William. Dan ternyata Sir William ini baru aja ditinggal pergi sang istri. Oh ya, Sir William ini cukup tua, mungkin udah separuh baya lah umurnya. Terus dia bilang, ya udah berikan aja Emma sama Sir William, katanya kan. Akhirnya si Charles berpikir gimana caranya dia memberikan Emma kepada Sir William tanpa membuat Emma ini ngerasa kayak dicampakan. Si Charles pun menyusun rencana. Dia bilang ke si Emma, Emma, tolonglah temenin Sir William dulu, pergi berlibur ke rumahnya Sir William. Dia kan baru aja ditinggal pergi sama istrinya, katanya kan. Tapi aku nggak bisa nemenin kamu ya, dikarenakan aku harus kerja itu nggak bisa ditinggal gitu kan. Nanti aku jemput, kata si Charles Greville ini ke Emma. Emma percaya aja dong, karena emang Sir William udah baik juga ke dia. Dia percaya juga kalau si Charles bakal ngejemput dia. Tapi jam berganti jam, hari berganti hari, bulan berganti bulan, kok si Charles nggak pernah datang-datang menjemput si Emma. Hingga akhirnya Emma sadar kalau dia sudah dicampakin sama si Charles. Sakit hati Emma? Jelas sakit hati lah, siapa sih cewek yang nggak sakit hati ditinggal sama kekasihnya begitu aja tanpa ngomong gitu loh. Tapi Emma mikir, kalau aku terus sakit hati, aku nggak bisa kaya, aku nggak mungkin lama-lama mikirin dia gitu loh. Hingga akhirnya si Emma dinikahin sama Sir William Hamilton, yang dulunya dia hanya seorang anak pandai besi, terangkat langsung nih derajatnya menjadi seorang istri dari bangsawan. Namanya yang darinya Emma Hart berubah menjadi Emma Hamilton, atau beberapa orang memanggilnya dengan panggilan Lady Hamilton. Setelah 2 tahun Emma menikah sama si Sir William Hamilton, Emma dipertemukan sama Laksamana Nelson. Emma memperkenalkan dirinya sebagai Lady Hamilton. Selain itu, Emma juga menjadi teman dekat dari Ratu Maria Carolina dari Nepal. Konon, Lady Hamilton ini punya andil yang besar atas kemenangan Laksamana Nelson atas Prancis dalam pertempuran Sungai Nil pada tahun 1798. Caranya dengan mendapatkan izin dari pemerintah Nepal agar armada Inggris bisa mendapatkan barang dan air bersih di Sisilia. Tapi sayangnya saat pertempuran itu Nelson ini kehilangan lengannya. Emma yang tahu hal itu langsung bergegas datang untuk membantu dan merawat Nelson. Nah, sejak saat ini juga keduanya saling jatuh cinta. Padahal si Nelson ini udah punya istri namanya Fanny. Jadilah si Emma ini istri simpanannya Nelson. Tapi kan Emma punya suami ya? Betul, Emma punya suami. Setelah si Sir William Hamilton ini pulang dari Inggris, mereka hidup bertiga dalam satu atap. Pada tahun 1805, Emma ini melahirkan anak dari Nelson. Nama anaknya adalah Horitia. Selang 2 tahun kemudian, Sir William Hamilton meninggal dunia. Pada tanggal 21 Oktober 1805, di tengah pertempuran Trafalgar, Nelson mengalahkan pasukan gabungan Prancis-Spanyol yang mengancam Inggris. Namun sayangnya Nelson ini luka parah. Tubuhnya Nelson tertembus peluru dari seorang sniper Prancis. 3 jam setelah itu Nelson pun meninggal. Saat mendengar kabar Nelson ini meninggal, Raja Inggris yaitu George III meneteskan air mata. Dia bingung apakah dia harus berduka atau bersenang-senang karena kemenangan dari Inggris. Tapi dia harus membayar dengan besar karena pahlawan terbaiknya sudah meninggal dunia. Tapi sebelum Nelson ini meninggal, dia udah ngirim wasiat nih untuk kerajaan Inggris. Dia meminta agar istri simpanannya dan anaknya ini dirawat. Tapi ternyata tidak dilaksanakan permintaan itu sama kerajaan Inggris. Hingga setelah meninggalnya Nelson, Emma ini jatuh miskin dan dia punya banyak hutang. Karena dia tidak bisa membayar hutang-hutangnya, Emma ini dimasukkan ke penjara. Setelah keluar dari penjara, Emma ini bukannya tambah baik, malah tambah gak karuan. Dia bahkan malah tergantungan dengan alkohol. Hingga akhirnya saat usianya 49 tahun, Emma dinyatakan meninggal dunia dikarenakan penyakit liver. Oke, sekian dari aku. Itulah cerita tentang Emma Hamilton, seorang anak dari
pandai besi yang miskin, dia punya ambisi yang luar biasa untuk merubah hidupnya, tapi caranya untuk merubah hidup ini salah, sehingga dia terjerumus dalam dunia gelap. Bahkan setelah dia menikah dengan orang kaya pun, dia nggak bisa mengelola keuangannya sendiri. Sebelum aku pamit, aku minta maaf ya kalau ada salah-salah kata dalam pengucapan dan dalam cara aku menyampaikan. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.